Sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah kita sepakati untuk mata kuliah pengembangan kepribadian, pengembangan diri, maka pada saat ini kita akan membahas pokok bahasan yang pertama dari mata kuliah tersebut tentang pengenalan diri yang terkait erat dengan self-awareness ya. Nah, tujuan pembelajaran adalah setelah memperoleh pengalaman belajar, mahasiswa mampu menerapkan jendela Johari window. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep diri. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penyingkapan diri. Kita mulai dengan bagian A ya, nomor 1, yaitu jendela Johari atau Johari window. Pengenalan pada diri sendiri merupakan satu di antaranya panduan individu dalam mengembangkan kepribadiannya. Kerangka analisa untuk mempelajari jenis kepribadian atas dasar kemauan diri untuk memberi dan menerima baik informasi, kritik, saran dalam hubungan dengan individu lain. Ini yang disebut dengan jendela Johari atau Johari window, dikembangkan oleh Joseph Loeb dan Harry Ingham. Kerangka analisis ini menggambarkan sebuah jendela yang mencerminkan jendela komunikasi dan transformasi dalam proses memberi dan menerima umpan balik untuk kepentingan pengembangan kepribadian seseorang. Nah, jendela Johari itu ada 4 kuadran, 4 area. Kuadran pertama atau area pertama, saya tahu, orang lain juga tahu. I'm okay, you are not okay. Itu 75% paling besar ya kuadrannya. Kemudian kuadran kedua, saya tidak tahu, orang lain tahu. Itu sekitar 10% ya, dalam bahasa Inggrisnya ya, I am not okay, you are okay. Kalau yang pertama, I am okay, you are okay. Yang kedua, I am not okay, you are okay. Nah, yang ketiga, saya tahu, orang lain tidak tahu. Itu sekitar 10% ya. I am okay, you are not okay. Dan kuadran yang keempat, saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Itu sekitar 5%. I am not okay, you are not okay. Nah, kita lihat bahas daerah yang pertama ya. Daerah pribadi terbuka, open self. Jadi kuadran pertama paling luas di antara kuadran yang lainnya ya. Merupakan daerah atau jendela saya tahu dan orang lain tahu. Orang mengenal dirinya sendiri dan orang lain juga tahu. Dalam diri terdapat daerah terbuka atau open self adalah bagian diri yang menyajikan semua informasi, perilaku, sifat, perasaan, keinginan, motivasi, dan ide yang diketahui oleh diri pribadi dan orang lain. Terdapat keterbukaan, kesesuaian, dan sedikit alasan untuk defensif, merupakan daerah ideal. Jadi daerah ideal mencerminkan kepribadian seseorang yang mau memberi dan menerima saran dan kritik dari orang lain. Menurut Joseph Loeb, makin kecil bagian open self, makin buruk komunikasi yang berlangsung dari orang itu. Pernyataan yang menggambarkan keadaan daerah terbuka ada pada jendela Johari yaitu, when you told me I was late, I felt guilty and decided to meet you on time at our next appointment. Tergambar adanya pernyataan diri menerima umpan balik dari orang lain berdasarkan tindakan yang dilakukannya dan kesadaran diri untuk melakukan perubahan pada perasaan, pemikiran, dan perilakunya sendiri.
Yang kedua yaitu daerah pribadi buta, blind slap. Saya tidak tahu, orang lain tahu. I am not okay, you are okay. Merupakan daerah saya tidak tahu, orang lain tahu. Daerah ini disebut dengan daerah buta. Ia mengenal pribadi orang lain tetapi tidak mengenal dirinya sendiri. Daerah ini mencerminkan kepribadian seseorang yang hanya mau mengkritik tetapi tidak mau menerima saran atau kritik dari orang lain. Adalah kepribadian yang keras kepala dan cenderung defensif, bertahan dengan mencari alasan daripada berubah. Jendela Johari yang ketiga, area yang ketiga adalah daerah tersembunyi, hidden self. Saya tahu, orang lain tidak tahu. I am okay, you are not okay. Daerah pribadi tersembunyi, saya tahu dan orang lain tidak tahu. Wilayah yang berisi segala sesuatu mengenai diri pribadi yang diketahui oleh diri sendiri, yang bersangkutan atau dari orang lain yang disimpan oleh yang bersangkutan hanya untuk dirinya sendiri. Ada rasa takut terhadap reaksi orang lain, pribadi yang menjaga sikap, pemikiran, dan perasaannya sebagai sesuatu yang rahasia dan tidak akan membuka kepada orang lain. Keempat adalah daerah pribadi tak dikenal, undiscovered self. Saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Daerah saya tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Daerah misteri, unknown area. Secara potensial merupakan situasi yang paling eksplosif. Orang tidak mengenal baik dirinya sendiri maupun orang lain. Pribadi pada daerah ini memperlihatkan perasaan, pemikiran maupun perilaku, baik dirinya maupun orang lain tidak mengetahuinya. Kesimpulan dari jendela Johari adalah seseorang yang mengendaki segala ide, perasaan maupun perilakunya diterima oleh orang lain, maka daerah pertama harus terbuka lebar dan jangan terlalu berharap penghargaan tinggi dari orang lain. Jadi siap menerima saran atau kritik ya. Cara menurunkan pribadi tersembunyi dan peningkatan pribadi terbuka adalah melalui proses penyingkapan diri. Nah, gambaran ideal hubungan antar pribadi itu adalah ini. Area pertama, open self itu sangat luas, sangat lebar. Nah, biasanya kesadaran orang ini luas ya, self-awareness-nya luas. Yang lainnya lebih kecil ya. Nah, kita berlanjut pada subpokok bahasan yang berikutnya. Bagian B adalah konsep diri. William James pada tahun 1890 mengemukakan diri self adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tentang tubuh dan psikisnya sendiri, melainkan juga tentang anak, istri, suami, rumah, pekerjaan, nenek moyangnya, teman, milik, uang, dan sebagainya. Diri adalah semua ciri, jenis kelamin, pengalaman, latar belakang, budaya, pendidikan, dan lainnya yang melekat pada diri sendiri. Makin dewasa dan makin tinggi kecerdasan seseorang, makin mampu ia menggambarkan dirinya sendiri, makin baik konsep dirinya. Harlock pada tahun 1990 mengemukakan ada dua konsep diri. Konsep diri, konsep seseorang tentang dirinya yang sebagian besar ditentukan oleh peran dan hubungannya dengan orang lain dan persepsinya tentang penilaian orang lain terhadap dirinya. Konsep diri ideal merupakan gambaran seseorang tentang keterampilan dan kepribadian yang didambakannya. Marcel pada tahun 1955 menyatakan bahwa kata kunci untuk memahami konsep diri manusia adalah dengan tidak dapat mengabaikan relasi antar manusia. Bahwa manusia itu ada dengan partisipasi. Manusia masuk ke dalam ada, individualnya dalam hubungannya dengan manusia lainnya, melalui cinta, harapan, dan kepercayaan. Nah, Bern pada tahun 1993
mengemukakan konsep diri terbagi atas konsep diri negatif dan konsep diri positif. Konsep diri negatif. Individu sangat peka dan mempunyai kecenderungan sulit menerima kritik dari orang lain. Mengalami kesulitan dalam berbicara dengan orang lain. Individu yang sulit mengakui bahwa ia salah. Kesalahan ditujukan kepada orang lain. Kurang mampu mengungkapkan perasaan dengan cara yang wajar. Respon berlebihan terhadap sanjungan. Individu terus-menerus mencari pujian tersebut untuk meningkatkan rasa amannya. Sedangkan konsep diri positif, orang yang terbuka, tidak mengalami hambatan dalam berbicara dengan orang lain, bahkan dalam situasi yang asing sekalipun. Individu yang cepat tanggap terhadap situasi sekelilingnya. Nah, faktor yang mempengaruhinya adalah orang lain. Konsep diri terbentuk dari penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang berpengaruh adalah significant others, orang yang sangat penting bagi dirinya. Kelompok acuan, individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh kelompok tertentu. Nah, ini adalah subpokok bahasan yang terakhir, yaitu penyingkapan diri. C. Penyingkapan diri. Diri pribadi berada pada wilayah 3. Hidden self adalah individu yang cenderung menutup diri pada dunia luar dan akan menyebabkan memiliki konsep diri yang negatif. Perubahan agar lebih terbuka dapat dilakukan dengan penyingkapan diri. Self-disclosure. De Pito pada tahun 1986 mengungkapkan self-disclosure merupakan bentuk komunikasi dengan dikomunikasikan pada orang lain tentang dirinya sendiri yang biasanya disimpan atau disembunyikan. Ada 5 dimensi. 1. Ukuran penyingkapan diri. Dapat dilihat dari frekuensi dan waktu yang diperlukan untuk menyatakan pengungkapan diri tersebut. 2. Valensi penyingkapan diri. Kualitas positif dan negatif dari penyingkapan diri tersebut. Yang ketiga, kecermatan dan kejujuran. Ketepatan dalam mengenal dirinya dan mengungkapkan apa adanya. 4. Tujuan. Individu mengetahui tujuan dari penyingkapan diri yang dilakukan sehingga dapat mengontrolnya. Yang kelima, keintiman. Dapat pula dilakukan terhadap hal yang bersifat pribadi kepada orang yang dapat dipercaya. Nah, faktor yang berpengaruh adalah 1. Efek diadik. Tindakan self-disclosure diikuti oleh self-disclosure. 2. Ukuran audien. Penyingkapan diri lebih mungkin terjadi dalam kelompok kecil dibandingkan dengan kelompok besar. Yang ketiga, topik. Ada topik yang membuat seorang terbuka atau tertutup. Yang keempat, valensi. Self-disclosure yang positif lebih disukai. Yang kelima, jenis kelamin. Wanita lebih banyak mengungkapkan dirinya pada orang yang disukainya, sedangkan pria lebih banyak mengungkapkan dirinya pada orang yang dipercaya. Yang keenam, ras dan usia. Nah, hasil penelitian pelajar berkulit hitam lebih sedikit melakukan self-disclosure dibandingkan dengan pelajar berkulit putih di Amerika Serikat. Penyingkapan diri lebih banyak terjadi pada individu berusia 17-50 tahun dan sesudah usia ini kecenderungan self-disclosure menurun. Nah, individu yang melakukan self-disclosure membutuhkan respon dan dukungan dari lawan bicaranya. Hal yang harus dilakukan oleh orang lain jika seseorang melakukan self-disclosure adalah 1. Dengarkan dengan baik. Dengarkan secara aktif, penuh perhatian, dengan empati dan pikiran terbuka. Empati itu kemampuan untuk masuk ke dalam alam perasaan dan pikiran seseorang. Yang kedua, mendukung pembicara. Tunjukkan dukungan terhadap individu selama dan sesudah self-disclosure. Jangan menilai. Oke, jangan menilai. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan. Jangan membagi kepada orang lain jika itu rahasia. 4. Memperkuat perilaku self-disclosure
dilakukan dengan menatap secara wajar si pembicara selama pembicaraan itu berlangsung. Nah, dengan demikian dapat dikemukakan dengan melakukan self-disclosure, seseorang akan lebih mengenal dirinya sendiri dan dapat membangun konsep diri yang positif menuju pribadi yang terbuka. Nah, demikianlah pembelajaran pokok bahasan pengenalan diri, self-awareness. Silakan dipahami materinya dengan baik. Berikan komentar di YouTube ini dengan mengemukakan pendapat, pertanyaan, atau hal lainnya. Dan saya akan langsung tanggapi melalui YouTube ini juga. Jika waktunya tidak memungkinkan, bisa didiskusikan di luar kesempatan ini atau pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.